Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Pembahasan kita hari ini membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah, melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Ya, tafsir surat Al-Baqarah. Ayat kedua sampai ayat ketiga. Tafsir surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat ketiga. Kalau yang di grup kan itu ada di WA, PDF itu ada, PDF-nya di grup kan itu. Masuk Mbak Yun, geser Mbak Yun, geser Mbak Yun, geser Mbak Yun. Geser lagi kok, geser lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu, itulah kitab Al-Quran maksudnya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ditulis ya, terjemahnya gak apa? Al-Quran, itulah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ayat 2 dulu. Jadi yang kita bahas ayat 2 dulu. Jadi ayat ini yang kita bahas dulu. Tuh. Itu berarti Mbak siapa itu? Karena baik kan apa doa? Baik kan? Ayo. Doa. Ayo bagiannya enggak ngatong ya. Yang kita bahas jadi di sini di ayat ini kan itu. Zalikal kitabu, itulah Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, pertama tafsir yang kita bahas, yang pertama ditulis ya,
Tafsir ayat. Jadi pembahasan kita tafsir yang pertama tafsir hudan kan itu. Tafsir hudan. Jadi disebutkan di situ kan hudal lil muttaqin. Tafsir hudan, lafadz hudan. Firman Allah hudan. Tafsir hudan. Huda kan itu. Atau hudan. Di situ di ayat tersebut disebutkan hudan. Hudan apa hujan? Hudan. Sebagai petunjuk tadi loh disebut. Hudan. Tafsir huda. Hudan artinya adalah hidayah kan itu. Hudan yang dimaksud hudan di sini adalah hidayah. Hudan adalah hidayah. Hudan adalah hidayah yang bermakna kan itu dalalah kan itu bermakna dalalah ya dalalah dalam kurung ya usah dalam kurung lanjut aja ya bermakna dalalah yaitu memberi tahu kepada kebaikan atau menunjukkan memberi tahu kepada kebaikan. Jadi hudan itu adalah maknanya hidayah kan itu. Adalah hidayah yang bermakna dalalah yaitu memberitahu kepada kebaikan. Bisa Rasul kan itu atau pengikutnya. Jadi hidayah itu ada yang bermakna dalalah. Hidayah itu ada yang bermakna memberi tahu kepada kebaikan. Bisa Rasul. Jadi yang memberitahu kepada kebaikan itu bisa seorang Rasul maksudnya gitu. Atau pengikutnya. Berarti bisa kita kan itu. Jadi kita bisa menunjukkan kepada hal yang baik kan itu. Ini sebagaimana firman Allah di surat Asy-Syu'ara Asy-Syura ayat ke-52. Jadi manusia bisa memberikan hidayah yang bermakna itu dalalah atau yang bermakna memberitahu kepada kebaikan. Ini sebagaimana firman Allah surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh artinya ya, dan sungguh innaka sesungguhnya kamu artinya apa tata? Bentar, sesungguhnya kamu latahdi sesungguhnya kamu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ila siratim mustaqim.
Asy-Syura itu surat ke-42, Mbak Yun. Suratnya keempat. Gampang. Ayatnya 52. Jadi kamu di sini innaka, kamu itu manusia. Maksudnya di situ adalah khususnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu jadi hudan itu maknanya bisa bermakna hidayah, yang artinya dalalah, memberi petunjuk kepada kebaikan. Dan ini bisa Rasul yang memberi petunjuk pada kebaikan, bisa pengikutnya juga memberi petunjuk pada kebaikan. Kemudian makna yang kedua kan itu. Makna yang kedua ya, tafsir hudan kan itu. Makna yang kedua adalah taufik. Taufik. Makna yang kedua adalah taufik. Yang pertama mau apa? Dalalah. Yang kedua taufik. Makna yang kedua adalah taufik, yaitu kemudahan melakukan kebaikan. Taufik itu kemudahan untuk melakukan kebaikan atau memberi pertolongan. Taufik itu. Memberi pertolongan untuk melakukan kebaikan kan itu sama. Melakukan kebaikan. Itu taufik kan itu. Nah, kan itu. Jadi yang di sini lanjutnya ya. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memberi taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya gini, yang bisa memberi hidayah yang maknanya taufik, yaitu memudahkan orang untuk melakukan kebaikan atau menolong orang untuk melakukan kebaikan kan itu. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah. Jadi khusus Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Ini sebagaimana firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Surat ke-28, Mbak Yun. Ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh kamu tidak akan memberi petunjuk Innaka la tahdi. Sungguh kamu tidak akan memberi petunjuk man ahbabta. Kepada orang yang kamu sukai. Sungguh kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai atau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Atau ini kalau ditafsirkan Nabi Muhammad kan itu. Pada orang apa? Kepada orang yang kamu sukai. Atau ini kalau ditafsirkan Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad kamu tidak akan bisa memberi petunjuk untuk pamanmu kan itu, Abu Thalib kan itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah
Allah yang memberi petunjuk Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, kan itu. Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, kan itu. Jadi dua surat kalimatnya sama, kan itu. Kalimatnya sama, hidayah, kan itu. Tapi maknanya berbeda. Yang tadi di surat Asy-Syura, innaka latahdi, kan itu. Apa namanya? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu sungguh akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kan itu. Sedangkan yang ini, kamu sungguh tidak akan memberi petunjuk, kan itu, kepada orang yang kamu cintai, kan itu. Padahal jadi ayatnya bertolak begini, apa namanya? Kok apa saling bertolak, kan itu. Ayatnya, kan itu. Yang tadi bilang katanya bisa memberi petunjuk. Yang kedua kok ayatnya bilang enggak bisa memberi petunjuk, kan itu. Nah, makanya itu maknanya berbeda. Kalau yang pertama tadi itu memberi petunjuk, ini maksudnya adalah dalalah, yaitu memberitahu. Itu lo baik, kan itu. Tapi ketika orang itu memberitahu baik, kan itu, belum tentu orang itu ketika itu lo baik, yang diberitahu itu belum tentu bisa melakukannya, kan itu. Jadi kalau saya kasih tahu orang, kan itu lo mbak baik, belum tentu orang itu, mbak itu mau melakukan kebaikan. Lah, untuk melakukan kebaikan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Jadi itu tafsir kalimat tadi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk itu ada dua, petunjuk yang apa namanya manusia bisa memberi petunjuk, kan itu, kepada hal baik, kan itu. Ada yang petunjuk itu hanya Allah, khusus Allah, hanya Allah yang memberi petunjuk ini, kan itu. Jadi petunjuk itu kita bisa memberi petunjuk pada orang, kan itu. Tapi ada petunjuk yang khusus hanya Allah saja yang bisa melakukannya, kan itu. Jadi mana petunjuk tadi ada dua, kan itu. Yang satu adalah memberitahu kebaikan, yang mana semua manusia bisa, kan itu, memberitahu kebaikan. Yang kedua mana petunjuk itu adalah taufik, yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya Allah yang bisa memberi taufik, kan itu. Kemudian yang kedua, tafsir al-muttaqin, kan itu. Tafsir kalimat al-muttaqin, hudan lil muttaqin. Nah, yang kita bahas sekarang yang kedua itu tafsir al-muttaqin. Tafsir al-muttaqin, kan itu. Lanjutnya, makna bertakwa dalam syariat, kan itu. Makna bertakwa dalam syariat makna bertakwa dalam syariat diantaranya, kan itu. Pertama, satu, kan itu. Pertama, mana bertakwa yang pertama? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada hukuman Allah, kan itu. Afwan. Takut kepada hukuman Allah. Takut kepada hukuman Allah ketika meninggalkan petunjuk, kan itu, yang dia ketahui, kan itu. Ketika meninggalkan petunjuk yang dia ketahui.
ketika mengetahui Pak. Ketika dia ketahui kan itu. Meninggalkan sesuatu, misal saya tahu sholat kan itu. Saya tahu sholat, saya takut meninggalkan sholat kan itu. Karena apa? Saya tahu kalau meninggalkan sholat kan itu nanti akan dihukum Allah Subhanahu wa taala kan itu. Itu bertakwa kan itu. Lanjutnya kan itu sekaligus mengharapkan, jadi nggak hanya takut saja kan itu. Tidak hanya takut kan itu. Sekaligus mengharapkan rahmat Allah kan itu. Jadi yang pertama tadi takwa itu takut atas azab kan itu. Sekaligus juga mengharapkan rahmat Allah kan itu. Mengharapkan rahmat Allah ketika meyakini apa yang diperintahkan Allah kan itu. Ketika meyakini apa yang diperintah oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika saya melakukan sholat, ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya mengerjakan sholat, saya berharap kan itu. Berharap mendapatkan kebaikan kan itu. Ini takwa, namanya takwa juga. Jadi takwa itu enggak hanya takut, tapi juga rasa harap. Rasa harap itu percaya, positive thinking kan itu. Nah, gitu seperti itu. Saya merasa aman atau merasa akan baik-baik saja ketika saya sholat. Itu takwa juga kan itu. Dan saya akan merasa bahaya ketika saya tidak mengerjakan sholat kan itu. Nah, ini sifat takwa. Ketika saya meninggalkan sholat, saya merasa bahaya. Ketika saya sholat, saya merasa aman kan itu. Nah, itu namanya takwa kan itu. Kemudian yang kedua, makna bertakwa yang kedua, yaitu di antara makna bertakwa yang kedua, menjauhi kesyirikan atau bersih dari syirik. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata kan itu. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini bertakwa kan itu. Mana bertakwa yang kedua, yaitu intinya bersih dari syirik dan memurnikan tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata kan itu. Kemudian makna bertakwa yang ketiga kan itu. Makna bertakwa yang ketiga, ibadah itu dikatakan ikhlas atau murni bertauhid kan itu. Ibadah itu, ini penjelasan aja ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ibadah itu dikatakan murni kan itu, bertauhid kan itu, atau ikhlas. Itu ada syaratnya kan itu. Syaratnya itu apa? Ditujukan pada Allah kan itu. Ditujukan pada Allah kan itu. Tapi nggak cukup ditujukan pada Allah saja, harus ada syarat kedua. Selain ditujukan pada Allah, harus sesuai sunnah kan itu. Harus sesuai contoh kan itu. Karena banyak orang yang beribadah kan itu. Banyak orang-orang, banyak sekalian itu.
Ritual-ritual tuh banyak sekali. Dia bilang ini ditujukan pada Allah kan itu. Tetapi tidak sesuai contoh kan itu. Tidak ada contohnya. Itu banyak sekali. Tahlilan, perayaan Maulid kan itu. Manakipan kan itu. Itu mereka anggap itu ibadah ditujukan pada Allah. Dia membaca dengan bacaan-bacaan Al-Quran mungkin, atau sholawat kan itu, Al-Fatihah kan itu ditujukan pada mayit kan, dihadiahkan pada mayit kan itu. Itu dianggap ibadah ditujukan pada Allah kan itu. Tapi apa? Nggak ada syarat kedua, yaitu sesuai contohnya dari Nabi SAW. Maka ibadah seperti ini itu tidak disebut ibadah yang murni kan itu, bukan disebut ibadah yang ikhlas kan itu. Karena syarat ibadah ikhlas itu selain jadi ditujukan pada Allah harus ada sesuai contohnya, ada sunnahnya kan itu. Yaitu yang dimaksud mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah itu ya harus ditujukan pada Allah, juga harus ada sunnahnya, contohnya. Nah itu syarat ikhlas kan itu dalam ibadah. Kemudian makna yang ketiga ya. Makna yang ketiga, bertakwa yang ketiga. Ini penjelasan dari sahabat. Jadi ini semua penjelasan dari para sahabat tentang bertakwa kan itu. Yang ketiga, menyingkirkan duri kan itu. Menyingkirkan duri. Ya, menyingkirkan duri dari jalan kan itu. Ini juga bertakwa kan itu. Jadi membersihkan jalan raya kan itu, di depan rumah kan itu, atau pas ketika di jalan kan itu, jalannya kayaknya ada batu-batuan kan itu, dibersihkan kan itu juga termasuk menunjukkan sifat ketakwaan kan itu. Karena itu juga menunjukkan tadi murninya hati seorang yang beriman kan itu. Sampai dia sedetail itu kan itu. Sampai dia sedetail itu kan itu. Amalannya sampai detail kan itu. Dalam hal-hal yang apa namanya? Ya ringan kan itu. Ketika di jalan ada duri, dia bersihkan kan itu. Atau mungkin ada pohon kan itu yang menghalangi jalan, dia bersihkan pohonnya kan itu. Kemudian yang ke berapa ini? Mana bertakwa yang berikutnya? Keempat. Mana bertakwa yang keempat? Berhati-hati kan itu. Mana takwa yang keempat tuh berhati-hati terhadap perkara halal kan itu. Berhati-hati terhadap perkara halal atau mubah kan itu. Berhati-hati terhadap perkara halal atau mubah atau makruh kan itu. Masuk juga ya, makruh. Yang sering menjatuhkan kepada perkara haram. Yang sering menjatuhkan kepada perkara haram. Misalnya dia piknik kan itu. Piknik itu kan mubah kan itu. Jalan-jalan menjatuhkan kepada perkara haram kan itu. Menjatuhkannya kepada perkara haram. Piknik itu kan mubah kan itu. Kemudian kalau pikniknya ke pantai kan itu. Nah ini mulai makruh kan itu. Kemudian dia milih pantai yang banyak ceweknya kan itu. Yang apalagi yang telanjang kan itu. Nah ini jadi haram kan itu. Akhirnya piknik ini banyak ya. Ya makanya dia jadi haram ketika tadi dia piknik tapi milihnya tadi tempat yang destinasinya yang tadi banyak perempuan yang membuka auratnya kan itu. Nah, bagi orang yang bertakwa kan itu. Bagi orang yang bertakwa, perkara-perkara yang mubah seperti ini itu dihindari kan itu. Menurut
Ini penjelasan Abu Darda kan itu. Jadi ini memang takwa yang paling berat kan itu. Ini makna takwa yang paling berat di sini. Jadi dia bersih dari perkara-perkara mubah kan itu. Ya intinya hati-hati, bukan harus bersih dari perkara mubah kan itu. Kan itu. Berhati-hati terhadap perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang makruh kan itu. Yang banyak sering menjatuhkan orang pada perkara haram. Jadi ada perkara mubah itu ada yang perkara mubah yang tidak sering menjatuhkan orang pada perkara haram. Ada perkara mubah yang sering menjatuhkan kepada perkara yang haram kan itu. Masing-masing diberitahu. Beli TV kan itu mubah, beli TV kan itu. Entok tadi. Loh, tadi mubah. Ayo Mbak Yuda, Beli TV mubah. Tapi pertanyaannya sekarang, TV itu lebih banyak kan itu menjatuhkan kepada perkara haram atau lebih banyak tidak menjatuhkan pada perkara haram kan itu. Kalau ternyata TV-nya itu sering dipakai ya, TV-nya itu dipakai untuk yang haram-haram kan itu, menjatuhkan pada perkara haram kan itu. TV yang mubah tadi jadi berubah jadi haram kan itu. Nah setelahnya kalau kartun itu itu kan ngain itu biar apa? Tadi tak bilang ya, TV itu mubah kan itu. Tapi TV itu punya sifatnya itu sering menjatuhkan pada perkara haram kan itu. Dan juga tidak menjatuhkan pada perkara haram karena TV juga banyak dipakai media dakwah kan itu. Jadi TV itu banyak dipakai media dakwah, juga TV itu banyak dipakai judi itu banyak. TV dipakai untuk judi kan itu. Media untuk berjudi kan itu. TV juga dipakai untuk media berjudi. Handphone itu kan mubah. Gini lagi kan itu. Ada lagi gini aja, Mbak. Ada yang lebih bahaya lagi kan itu. Pisau kan itu. Pisau kan itu. Iya, malah paling berat iku malah. Pisau sama HP, pisau sama HP sama TV itu lebih bahaya pisau kan itu. Bahaya pisau kita. Bahaya zaman waktu Bahaya. Jadi emang ada barang-barang kan itu. Jadi ada barang-barang itu mubah kan itu. Barang-barang itu boleh kan itu. Tapi barang-barang itu sering menjatuhkan kepada perkara-perkara yang nanti perkara haram kan itu. Jadi kalau jenengan jualan pisau kan itu, ketika ada orang bertengkar itu jadi haram kan itu. Setane metu. Jadi kalau ada orang bertengkar kan itu, jenengan jual pisau di depannya nawarin kan itu jadi haram kan itu. Iya kan? Setane metu ya. Jadi kalau jualan pisau di pasar itu halal kan itu. Ya, kalau. Tapi kalau jenengan jualan pisau kan itu di depan orang yang sedang bertengkar kan itu jadi haram kan itu. Karena nanti bahaya kan itu. Mandorotnya besar kan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, makna bertakwa yang terakhir. Ini sabda Rasulullah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Seseorang tidak akan mencapai derajat bertakwa kan itu. Seseorang tidak akan sampai derajat bertakwa hingga meninggalkan perkara yang dibolehkan,
perkara yang dibolehkan yang sering menjatuhkan kepada keharaman, kan itu. Sering menjatuhkan kepada keharaman. Contoh ini perkara yang sering banyak membuat orang jatuh pada perkara haram itu apa? Dalam keluarga, suami istri. Ada perkara yang sering menjatuhkan orang pada perkara haram, kan itu. Dan ini perkara ini mubah sebenarnya. Dan ini tapi kadang banyak orang jatuh kepada perkara haram karena ini. Yaitu apa? Perceraian, kan itu. Perceraian, kan itu. Perceraian itu dibolehkan dalam syariat, kan itu. Tapi banyak orang yang ketika dalam masalah perceraian, kan itu, jatuh dalam perkara-perkara haram, kan itu. Akhirnya dia ketika sidang dia menyuap, kan itu. Atau bahkan berbuat jahat, kan itu. Berbuat gimana ya istilahnya, sebenarnya itu udah cerai, kan itu. Tapi dia menggantung terus istrinya, kan itu. Enggak segera diselesaikan urusannya, kan itu. Akhirnya istrinya apa? Enggak bisa nikah, kan itu. Istrinya digantung, kan itu. Jadi secara syar'i udah cerai, kan itu. Secara syar'i udah cerai, kan itu. Tapi secara kertas, kan itu, di pemerintahan, kan itu, tidak segera diselesaikan, kan itu. Dan disengaja diolor-olor, kan itu. Diulur-ulur, kan itu. Supaya menganiaya tadi wanitanya, kan itu. Perceraian. Jadi kalau ada orang Islam kok suka cerai, nikah lagi, ya itu berarti jauh dari takwa, kan itu. Ya contohnya artis itu, cerai nikah lagi. Jadi kalau ada orang yang terlalu jadi itu contoh, kan itu. Kalau ada orang bermudah-mudahan, kan itu gampang nanti cerai cari istri lagi, cerai nanti cari suami lagi, cerai cari suami lagi. Jadi menganggap perceraian itu perkara yang biasa, itu berarti jauh dari ketakwaan, jauh sekali dari ketakwaan. Karena ciri-ciri orang bertakwa itu berhati-hati terhadap perkara mubah, kan itu, yang sering menjatuhkan pada perkara keharaman, kan itu. Kemudian terakhir, berikutnya ya, faedah lainnya, kan itu. Tadi tafsirnya sudah selesai dulu, kan itu. Sekarang faedah yang lain, kan itu. Faedah lainnya. Manfaat bertakwa, kan itu. Manfaat bertakwa. Di antaranya, kan itu. Manfaat bertakwa diantaranya mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah, kan itu. Hidayah, pertolongan dari Allah, kan itu. Dijauhkan dari kesedihan, kan itu. Dijauhkan dari kesedihan. Kemudian terakhir, mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar. Kemudian sebagai pintu rizki, kan itu. Takwa itu sebagai pintu rizki. Dan takwa yang terakhir itu manfaatnya memudahkan urusan, kan itu. Memudahkan urusan. Itu sebagaimana firman Allah di surat At-Tolak, kan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak bisa disangka, kan itu.
Manusia itu punya rizki yang bisa disangka, ada rizki yang tidak bisa disangka, kan itu. Rizki yang bisa disangka, saya hari ini masak, kan itu. Masak gulai, terus saya beli kambing, saya sate, kan itu. Saya sundui, kan itu. Nanti saya jual, untungnya kira-kira sekian. Itu rizki yang bisa disangka, kan itu. Rizki yang tidak bisa disangka ini ada, jadi manusia itu punya rizki yang tidak bisa disangka. Jadi bukan dari pekerjaan jenengan, bukan dari perdagangan jenengan. Rizki itu nanti datang tidak tahu dari mana arahnya, tidak bisa disangka. Jadi ada rizki pegawai negeri itu kan dapat gaji tiap bulan, kan itu. Itu berarti rizki yang bisa disangka, kan itu. Lah manusia itu diberi Allah rizki yang tidak disangka dengan syarat apa? Bertakwa, kan itu. Jadi kalau bertakwa itu contohnya apa? Jenengan tadi ketika ada maksiat datang, kan itu. Ada orang datang nawarin, "Bu, kredit Bu rumah," kan. Riba, kan itu. Jenengan bertakwa dengan kuat, sabar, kan itu. Bertakwa, kan itu. Gak apa-apa, saya lebih milih ngontrak saja, kan itu. Ngekos saja, kan itu. Daripada ngambil rumah yang riba, kan itu. Nah, perbuatan seperti itu, sabar, bertakwa seperti itu, menolak tadi kredit riba, kan itu. Itu menyebabkan rizki yang tidak disangka, kan itu. Dan itu semua memang harus didasari yakin, kan itu. Apa kontrak? Apa kontrak? Ya, ngontrak. Contoh gitu. Jadi menolak tadi kredit rumah yang riba, kan itu, menolak, kan itu. Dan lebih memilih lebih baik saya ngontrak atau mungkin lebih baik saya ngekos, kan itu. Tapi halal, kan itu. Hal-hal seperti ini itu menyebabkan tadi memudahkan urusan, kan itu. Menenangkan, kan itu. Ngene ta. Oh, seneng ngontrak, daluk kredit, malah sesuai buat. Orang tua kadang gitu Lagi terakhir ya. Perkara yang meningkatkan ketakwaan di antaranya, karena itu. Perkara yang meningkatkan ketakwaan di antaranya jadi takwa itu bertingkat-tingkat, kan itu. Takwa itu melemah, kan itu. Menguatkan itu. Ketakwaan itu melemah, menguatkan itu. Ya, perkara yang meningkatkan ketakwaan di antaranya, kan itu. Takut terhadap azab, kan itu. Hukuman Allah, kan itu. Jadi setiap jenengan berhenti dari perkara yang haram, atau jenengan sabar ketika berdagang, sabar jangan sampai melakukan perbuatan haram, kan itu. Karena takut azab Allah, kan itu. Itu meningkatkan ketakwaan, kan itu. Jadi kalau jenengan sabar tidak melakukan maksiat karena takut terhadap hukuman Allah atau takut terhadap azab Allah, setiap melakukan itu diam tok loh itu. Sabar itu diam tok. Jadi ada kesempatan, ada peluang berbuat jahat, kan itu. Ada kesempatan, peluang untuk tadi ketika berdagang curang, kan itu. Ada kesempatan, jenengan diam tok. Diamnya itu takwa, kan itu, meningkatkan ketakwaan, kan itu. Jadi ketika orang itu ada peluang melakukan maksiat, kan itu. Mereka ini diperintahkan untuk diam tok, kan itu sebenarnya. Sabar, diam supaya jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, kan itu. Kemudian mengharapkan pahala. Udah mau maghrib ya? Iya. Udah dulu. Ini sudah dulu aja, kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu